Nah, ini media yang dulu saya pakai buat kolam ikan, dan ini agak keras ini sebenarnya, cuman ternyata lumayan mudah. Ntar saya bandingin sama kalau menggunakan hammer sama pahat ya. Nah, ini coba langsung saya bandingin kalau pakai pahat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani, dan kali ini saya ingin mereview sebuah alat ya. Sebuah alatnya itu ini Inco mesin bobok beton ya. Bobok beton yang cordless. Sebenarnya ini rotary hammer ya, rotary hammer. Bisa buat bobok beton, bisa buat ngebor juga. Cuman kita lihat aja nih, kita lihat aja yang pertama apa yang didapat di dalamnya ya. Ini tipenya 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 mana ya? Tipenya nggak kelihatan ya, tipenya nggak kelihatan. Langsung saja saya buka dulu. Jadi di dalamnya itu yang kalian dapat itu ada garansi verifikasi ya. Ini syarat dan ketentuan bla 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 bla, dikasih tanggal, teman, nomor serinya nggak diisi. Nah, yang kalian dapat itu yang pertama alatnya sendiri ya, ini mesin boboknya, dan ini sudah brushless teman-teman ya. Nggak perlu ganti karbon brush ya, ini sudah brushless nih, tertulis jelas di sini. Untuk tipenya P20S ya, di sini ada, ternyata ini ada tulisannya di sini. Ada pegangan handle, barcode. Udah, yang pertama dapat itu ya. Lalu yang kedua, kalian akan mendapatkan seperangkat alat bor. Alat bor ini isinya sih bor beton dengan dua ukuran diameter, dan satu lagi mata bobok seperti ini. Dan kalian juga akan dapat ini buku manual book sepertinya ya, rotary hammer ya. Ini spesifik ke manual book, bukan kayak yang merek lain. Merek lain itu kan lebih ke general gitu ya, general sama iklan malahan. Iklan tuh jualan produknya dia gitu ya, katalog. Tapi nggak ada harga eceran tertingginya tuh nggak ada. Kalau biasanya yang lainnya tuh cuman kayak katalog gitu isinya. Udah gitu habis ya, nggak ada lagi. Nih plastik ini sebenarnya udah saya buka ya. Saya buka buat cek barang, buat informasi ke tokonya, karena saya ini juga belinya online. Lalu secara build quality-nya dulu ya, kita lihat satu persatu. Nah, jadi yang pertama coba kita bahas dari yang nggak berguna dulu ya. Ini buku panduan ya, buku panduan dari bawaannya Inco. Jadi ada beberapa panduan singkat ya, sama memberitahu komponen-komponen yang ada. Tapi ini full bahasa Inggris ya. Jadi kalian yang sama sekali nggak ngerti bahasa Inggris bisa les dulu ya, kalau nggak mau
capek-capek les bisa lihat video ini aja ya gitu ya. Jadi kita lihat barang yang ini. Secara build quality-nya ini solid ya, berasa solid kayak mesin bor gitu ya, mesin bor yang yang ukuran segini ya, yang sedengan ya. Ini nggak gede-gede banget sih, enggak. Dan ini brushless, tertera di sini ada, menonjolkan sekali ya ini kalau brushless ya. Ini memang mungkin salah satu keunggulannya dia. Dan untuk secara handling ini ada karet ya, karet-karet seperti ini, enak digenggam, jadi kesannya ketika terkena benturan tuh nggak keras gitu ya, nggak lebih cepat bikin tangan jadi kapalan. Ini bisa rilis dan kencengin, tinggal diputar aja, kanan kencengin, kiri rilis ya. Dan ini ada tempat buat naruh meteran, atau bukan meteran ya, ini alat ukur kedalaman. Jadi untuk membatasi kedalaman kita ketika mau ngebor atau mau ya ngebor sih ya, ngebor. Lalu di sini juga ada ini karet-karet juga. Apalagi yang bisa di review ya? Nggak ada lagi ya, nggak ada. Jadi mungkin langsung saja kita ke fitur ini nih. Nah, ini ada beberapa mode bawaannya ya. Jadi kalau ini tuh mode ngebor plastik, besi atau kayu, ini pakai ini ya. Jadi murni muter, nggak ada hentakannya. Kalau yang ini tuh mode bor tembok, hammer gitu ya. Dia muter sambil menotol gitu ya, menghentak. Dan ini tuh fitur ketika kalian menggunakan chisel atau mata pahat dinding beton tuh yang pipih. Ini untuk setting angle-nya gitu ya. Jadi ketika model ini misal settingan awal tuh lurus gini ya, untuk membobok beton yang pipih itu. Nah, itu kalian pilih mode ini supaya nanti dari posisi seperti ini bisa berubah seperti ini. Cari settingan yang sesuai yang kebutuhan kalian ya. Nah, habis itu jangan dipakai untuk membobok ini, jangan dipakai ini karena untuk setting doang. Dan pindahkan ke sini untuk mode membobok beton, yaitu nggak ada putaran di sini dan cuma maju mundur saja menghajar si tembok atau si beton. Nah, untuk nggak ada lagi ya yang bisa saya review di sini. Udah itu aja sih. Secara bahan sih bagus, solid, terkesan kokoh. Dan ini sudah saya gunakan juga, ini saya gunakan untuk membobok tembok. Dan memang kokoh ya. Yang saya rasa tuh terasa kokoh dan istilahnya tuh mudah dibawa kemana-mana ya, itu compact ya, istilahnya itu compact, udah dibawa kemana-mana dan lumayan worth it lah ya. Dan lanjutnya lagi ini yang kita dapat tadi ini beberapa mata bor ya. Ini bor ukuran ini 10 kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah 6 mili 10 ada 3 ya, 6 8 10 dan ini bobok betonnya ini untuk mengukur tingkat kedalaman ketika ngebor. Nah, langsung saja untuk cara kinerja penggunaannya ya, atau kemampuannya dia ketika melakukan pembobokan beton. Jadi kalau di saya sendiri ini saya memiliki baterai bukan ukuran ya, kapasitasnya 2,0 ampere hour ya. Jadi ini yang versi kecilnya, kan baterai yang itu ada dua ya, yang satu ini, yang satunya itu 4,0 Ah. Nih kebetulan saya udah punya yang ini. Nah, ketika dipasangkan baterai yang ini ya, ini kemampuan untuk dia membobok beton, itu kurang lebih ada di 30 menit ya, 30 menit dari awal kalian menggunakan. Jadi misal ini sudah terisi penuh dan kalian gunakan terus menerus gitu ya untuk menghancurkan sebuah beton atau tembok, itu 30 menit itu akan habis ini ya, dengan kapasitas 2,0 Ah itu akan habis. Dan
dibutuhkan baterai yang lain. Berbeda cerita kalau 4,0 Ah yang satunya kemungkinan akan bertahan lebih lama, walaupun mungkin ya nggak jauh-jauh beda sih ya. Dan untuk pengecasan ulangnya ini memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Itu baru penuh ya, baru penuh full. Artinya kemungkinan ketika kalian ini habis dicas dan siklusnya jika kalian punya dua baterai akan butuh spare waktu 15 menit supaya baterai yang sebelumnya udah dicas itu bisa dipakai lagi ya. Seperti itu. Jika kalian bingung, tolong diulangin aja ya. Mungkin perlu ada yang beberapa dipahami. Dan untuk fiturnya sendiri ini, untuk ini ya, ini sedikit tips dari saya untuk handle pegangan ini. Ini kalau sudah kencang seperti ini nggak usah nah udah kencang doang bisa goyang di sisi sininya. Ini mungkin sudah cukup ya, nggak perlu kalian putar-putar karena ini kalau diputar ini bisa keterusan ya, bisa kebablasan karena di sini tuh isinya itu cuman semacam ring gitu ya, ring besi, dan ini kalau kalian paksakan itu bisa kalah. Nah ini saya bongkar sekalian ya biar kalian juga tahu. Nah isinya itu hanya seperti ini. Nah ini untuk menjepitnya tuh dia hanya seperti ini dan ditarik ya. Kalau kalian paksakan bisa robek ya, bisa robek. Nah bisa robek atau membuat si ininya tuh ini kalah ya, bisa kalah. Jadi ininya nggak seimbang gitu lah. Apa antara tarikan dan kekuatan ini tuh nggak seimbang gitu. Nah tips yang pertama itu ya, kalian jangan terlalu overpower untuk mengencangkan ini karena nggak perlu kencang-kencang amat, ini juga sudah nggak bisa goyang kanan kiri ya, karena nanti bisa ring yang di dalam itu yang kalah ketika kalian terlalu berlebihan dalam mengencangkannya. Terus untuk penggunaannya yang kedua itu ketika membobok ya, misal membobok tembok ini, hal yang minus itu kalian hanya mendapatkan sebuah mata bobok seperti ini pendek ya, ini hanya berapa senti ya, mungkin 10 senti atau 15 senti, ini sebenarnya 15 senti ya, jadi 15 senti masih kemakan segini gitu kan, sisa dikit ya. Ini ketika kalian ingin mengebor di celah yang seperti video ini tuh ini akan agak kesulitan ya karena pendek, nanti akan ininya yang terbentur seperti itu. Salah satu kelemahan bawaan dari ini. Lalu sedikit tips lagi ketika kalian melakukan pembobokan tembok dan ternyata si matanya itu mengunci ya, jadi ketika kalian ngebor itu mengunci nggak bisa gerak ya seperti di video ini, ada sedikit tips supaya kalian bisa melepasnya, yaitu pindah modenya dulu ya, pindah modenya dulu dari mode hammer ke mode bor. Nah, mode bor ini bisa mode bor beton atau mode bor besi ya. Nah, dengan catatan kalau kalian menggunakan pembobokannya itu mata bobok yang bulat, bukan yang bulat ya, yang seperti ini. Nah, ini ketika terjepit nanti dia akan dipaksa untuk melakukan rotasi dan memberikan celah supaya dia bisa terlepas dari jepitan. Nah, lalu kemampuan dia dalam mengebor tembok. Nah ini sebagai perbandingan ya, ini saya pakai yang perbandingannya sih ini ya, ini punya Benswag yang di speknya 18 volt pakai mata bor. Nanti saya bor untuk ke beton yang itu ya, ini adalah cocoran kolom ya, kolom praktis. Dan nanti sebagai perbandingan aja, ini biasa saya pakai buat ngebor bor tembok ya, bor tembok tuh ini bisa. Nah gimana kalau untuk ke beton, kita coba.
agak susah ya, ini kan apa, betonannya lumayan bagus campurannya, mungkin ini pas nabrak batu kali ya, jadi susah buat ngancurin batu. Berat gitu ya, kayak cuman muter doang tapi nggak nonjok. Nah terus coba kalau pakai ini. Nah pakai modenya tuh ini ya, jalur beton. Kira-kira seperti itu perbandingannya. Jadi ini emang kerasa banget bedanya ya, ini enteng gitu ya, buat bobok tuh enteng, bahkan sampai hancur ya, samping-sampingnya tadi itu. Secara feeling ini kayak gampang buat ngelubangin tembok, walaupun tadi beton ya, titiknya yang sama pun kita coba titik yang sama. Bisa mudah. Nah untuk salah satu kelemahannya lagi, ini lagi-lagi ada kelemahannya lagi, untuk alat ini itu tidak ada pengatur kecepatannya. Ya memang rata-rata alat bobok beton seperti ini mereka itu memfasilitasi beberapa mode ya, mode untuk mengebor atau membobok ya. Mode-mode itu cuman tidak dilengkapi dengan pengatur kecepatan. Jadi ketika kalian ingin menggunakan pengeboran besi ataupun bor tembok, jadi kecepatannya ya tetap segitu-gitu aja ya, sesuai yang tertera di kardus, hanya segitu-gitu aja, nggak bisa ditambah ataupun dikurangi. Dan seperti biasa ya, ini ada pengatur arah putaran, dan juga ini sebenarnya dilengkapi juga sama lampu LED ya, lampu LED ini. Nah sedikit tambahan informasi, kalau ini kan model penguncian mata bornya itu kan bukan pakai cak ya, dia pakai model seperti ini. Jadi kalau kalian putar-putarnya jadi nggak akan ngaruh ya untuk pemasangan si mata potongnya ini. Jadi masangnya itu tinggal kalian tusukkan gini aja ya, tuh tusukkan gini, cari posisinya yang bisa dia tuh masuk sampai bunyi klik gitu. Nah seperti itu sudah mengunci ya, nggak bisa keluar, jadi mentok gitu ya tuh. Nah untuk melepasnya seperti apa? Melepasnya kalian tinggal tekan saja di posisi sini, nah ditarik seperti itu. Lebih mudah sebenarnya daripada yang model diputar menggunakan kunci cak. Iya, jadi kita langsung menuju ke kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi apa saja kekurangan dan kelebihannya. Jadi untuk yang kekurangannya terlebih dulu ya. Untuk kekurangannya ini sudah saya catat ya, takutnya saya lupa. Jadi yang pertama tuh handle ini ya. Handle ini itu rawan putus kalau kalian putar dengan torsi yang berlebihan, itu rawan putus. Jadi kalian juga perlu perhatikan itu. Lalu yang kedua itu terkait ketahanan baterainya. Jadi kalau digunakan secara kontinu ini hanya bertahan kurang lebih 30 menit, sedangkan untuk pengecasannya itu butuh 30 menit lebih, yaitu sedikit menjadi kekurangannya dia ya. Dan juga mata boboknya itu pendek ya, jadi untuk masuk ke celah-celah yang sempit dan yang dibobok itu agak dalam, itu sedikit merepotkan. Lalu RPM yang terbatas ini ketika kalian menggunakan fungsi mata bor yang lain bukan bobok itu, kecepatannya cuman satu kecepatan ya, nggak ada mode-modenya, jadi ini terbatas. Dan juga sekali lagi ini unit tidak termasuk baterai ya, walaupun ini menurut saya sih bagus ya, bagus, tapi sayang tidak termasuk baterai. Jika kalian sudah punya
baterainya dan kebetulan peralatannya sama, itu baru menguntungkan, karena kita beli produk yang sedikit lebih mahal tapi kualitasnya lumayan bagus ya. Lalu lanjut untuk ke kelebihannya. Karena ini cordless, jelas-jelas ini pasti irit listrik, karena minimum watt untuk alat bobok beton seperti ini itu 800 watt ya, 800 ke atas. Jadi paling kecil itu sudah 800 watt ya. Jadi bayangkan kalian kalau hanya digunakan untuk rumahan, jadi listriknya bisa kedip-kedip ya, bisa berdisko. Jadi ini sangat worth it kalau digunakan untuk listrik yang skalanya itu rendah tegangannya. Dan juga untuk kuncian mata bornya ini tipenya sudah SDS ya, ini namanya SDS. Jadi bisa dibongkar pasang atau pasang ini dengan mudah ya. Pasang sama rilisnya itu mudah dan lebih cepat, nggak perlu bawa-bawa kunci cak lagi. Lalu untuk pengatur kedalaman, sudah ada fiturnya ya, bisa mengatur kedalaman sesuai yang kalian inginkan. Dan juga dilanjut lagi, ini sudah brushless alias nggak lebih berisik dari mesin bor pada umumnya yang masih menggunakan carbon brush. Lalu ada lagi 4 mode bor, ini juga salah satu kelebihannya ya. Walaupun pada umumnya bor seperti ini tuh memang ada mode-modenya yang nggak cuman fungsi satu sebagai pembobok tembok, namanya juga rotary hammer ya, fungsinya pasti dimaksimalkan. Dan juga ada LED, ini LED yang ya bisa berguna bisa tidak ya, jika kalian mungkin membobok di lokasi yang ternyata gelap gitu. Mungkin ini sedikit membantu walaupun kurang sebenarnya ya penerangannya. Dan yang terakhir, ini alatnya itu compact. Jadi alat yang pernah saya gunakan sebelum ini itu adalah seperti Makita ya. Makita itu kan ada juga alat seperti ini, wattnya itu 800 yang pernah saya pakai itu. Untuk tenaga sih ya hampir-hampir mirip ya, walaupun masih kuatan masih di bawahnya Makita, tapi hampir-hampir mirip ya yang saya rasakan untuk membobok beton. Jadi memang membobok beton itu perlu trik ya, trik yang seperti di video saya terangkan tadi ya, supaya lebih gampang ketika kalian melakukan pembongkaran suatu beton atau dinding tembok rumah ya. Ya, kekurangan dan kelebihannya cukup seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya review dari saya teman-teman ya. Jadi untuk kalian sendiri worth it atau tidaknya kalian yang bisa menentukan ya. Cuman saya hanya bisa menjabarkan ini alatnya itu kemampuannya seperti apa ya, sejauh mana setelah saya gunakan ini ya. Plus minusnya juga sudah saya terangkan tadi, dan silakan kalian menentukan mana yang lebih tepat guna ya, atau efisien atau efektif untuk kalian beli ya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe untuk bantu channel ini lebih berkembang lagi, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.